Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini, wah di samping saya ini bro, Alodiku ini bro. Nah aku mau ngobrol. Teman-teman sebenarnya sudah mungkin banyak yang tahu perjalanan beliau, tapi saya kurang puas kalau nggak bertanya sendiri. Tak buat barangkali belum ada yang belum sempat nengokin ceritanya beliau di channelnya Mas Imam, namanya Mas Imam Samudra. Ya, betul Mas. Imam Samudra, M-nya double pakai E. Oh. Kalau dicari Imam Samudra biasanya yang keluar teroris, Mas. Oh, M-nya double. Iya. Nah, ini Imam Samudra, M-nya double. Biasanya itu malah kalau Imam Sapi malah langsung keluar channelnya. Gitu. Kalau untuk channel YouTube-nya itu, untuk nama aslinya memang Samudra itu Mas, Imam Samudra. Oh enggak. Samudra itu gini Mas, saya itu kan punya kandang ini dari pekerjaan saya yang dulunya di laut Mas. Oh gitu. Jadi titip nama dari memang asal usulnya saya kerja di perantauan itu, saya di namanya nelayan Mas. Kalau di sini mungkin ya disebut, kalau trennya ya, karena di Korea itu kan ada dua job pekerjaan, yang satu itu fishing, yaitu yang saya lakoni itu, dan yang satu lagi itu yang di pabrik itu saya lupa namanya istilahnya. Dan saya di fishing itu tadi Mas. Dan memang modalnya beternak sapi itu ya memang dari fishing itu tadi, di laut itu tadi, di samudra itu tadi. Gitu. Jadi biar berkesan Mas ya. Jadi berkesan dan sampai nanti lah itu berkesan. Iya, betul. Ini dulu dari samudra itu betul, dibawa ke sini gitu ya. Dan juga titip nama ke anak juga ada samudranya. Oh samudranya. Berarti memang bekerja atau kesan dari samudra tadi nempel di hati Mas ya? Iya, 5 tahun saya Mas di sana Mas. Dan memang dari nol Mas, saya memang merantau itu kan ceritanya nyari modal ya Mas ya. Nyari modal. Waktu itu pertama kali sebelum saya terjun ke sapi, sebetulnya malah saya melihat peluang itu di ayam petelur Mas. Di desa saya ini belum ada waktu itu, tahun 2014. Dan pas saya sudah dapat modal kurang lebih sekitar 6 bulanan lah, saya tuh cerita sama bapak, Pak, saya tuh dulu pengen merantau karena pengen punya kandang ayam petelur, karena di desa saya di Gebong ini khususnya dulu belum ada Mas. Jadi saya melihat prospeknya di situ, dan pengen usaha itu yang lain daripada yang lain Mas waktu itu. Nah pada waktu itu bapak itu iseng-iseng coba, ternyata di tetangga duku sini sudah ada yang baru memulai Mas. Waktu itu punya kandang kecil sekitar kapasitas 200-an ekor di samping rumah. Nah pas sudah mau dibesarkan, dia bikin kandang ke lokasi yang agak jauh dari perumahan, karena memang itu kan baunya Mas untuk ayam. Baunya kan mungkin ditentang sama warga. Nah ayam yang dulunya itu sudah bertelur sekitar mungkin sudah 80% Mas, di rumah itu sekitar 200 ekor yang bertelur sudah sekitar 160-an 180 per hari. Nah waktu dipindah kandang Mas, itu mandek gak nelur sekitar 1 bulanan. Nah waktu itu bapak malah disaran, intinya bapak itu ke situ mau tanya-tanya lah Mas masalah. Nah di situ malah ada kendala, dan bapak nggak takut, akhirnya nggak jadi pelihara ayam karena itu tadi kendalanya macet, karena dipindah mungkin adaptasi kandang baru dan juga stres. Nah akhirnya beliau malah cerita-cerita pengen pelihara sapi, karena beliau itu kecilnya angon, sahabat angon itu buru angon, dia angon sapi punya orang lain seperti itu, dan pengen punya sapi sendiri. Waktu itu kita sekitar 1 tahun saya habis cuti, setiap 1 tahun saya cuti, langsung dibuat kandang kapasitas 4 ekor, kandang sederhana. Waktu itu belum tahu Mas konstruksi kandangnya bagus itu seperti apa, karena di Facebook di YouTube belum ada Mas waktu itu. Belum ada yang membahas tentang kandang sapi atau seperti apa kan. Kandang itu saya baru buat pelihara sapi kalau nggak salah 6 bulan. Sapi yang mungkin paling besar di kandang dulu pernah saya tayangkan videonya, itu disenggol sama bokong sapi del. Itu ambiar Mas, temboknya langsung ambiar. Nah ternyata bikin kandang itu ada caranya sendiri biar kandangnya kokoh dan nggak gampang ambiar. Nah setelah itu kok kayaknya di sapi bapak mulai suka, dan juga ada prospek, ada keuntungan,
Nah, kenapa nggak dibesarin lagi lah? Setelah 2 tahun, 3 tahun saya merantau, ini dibuatkanlah kandang ini, kandang BSF yang sekarang ini dengan konsep palungan seperti ini dan juga ada palangan-palangan seperti ini, dan ini sudah dari tahun 2017 sampai 2021 tidak ada. Mas Darmaji apa lihat yang kroak-kroak ada nggak Mas? Nggak ada Mas, masih utuh seperti baru dulu. Mulai 2017 ya Mas ya? 2017 dibuat kandang ini dan seperti ini. Dan memang bentuk atau konstruksi kandang itu sendiri mempengaruhi ketahanannya sahabat ternak. Dulu saya buat kandang itu kotak-kotak seperti ini. Nah, kalau kotak seperti ini kan di tanduk sapi itu dia nahan ya, itu gempil Mas. Akhirnya saya buatkanlah konsep yang seperti ini. Oh, yang gini Mas ya? Agak bulu karena kalau ditanduk dia meleset Mas. Gitu. Oh, gitu. Ini juga dulu saya pesennya sama tukangnya dibuat bunder sahabat, karena saya balik waktu itu kan cutinya cuma 1 bulan, ini belum kelar. Nah, ternyata Mas dibuat kotak semua. Akhirnya ini agak ditumpulkan sebelah sini. Dan dulu di sebelah sini palungan. Itu juga saya mesen sama tukangnya agar dibuat masuk seperti ini lah yang sudah jadi ini. Nah, tukangnya itu agak ngeyel ya sahabat ternak, karena saya tuh dari awal nukang sampai sekarang kalau bikin kandang nggak pernah yang seperti itu Mas. Katanya gang kotak-kotak. Terus saya kasih tahu Pak, kalau kotak itu nanti pojok-pojoknya sini kan makanannya itu nempel-nempel sisanya, terus nggak bisa diambil sapi gitu Mas ya. Terus yang kedua, nanti itu kalau sapi makan gini, kalau mesti ngasih ember lagi, nggak langsung di tempatnya. Nah, ember itu kalau sapinya nggak bertanduk dan sapinya nggak agresif. Kalau agresif dan bertanduk paling ember cuma bertahan dua hari Mas ya, karena komplek diajar sama sapi itu tadi. Nah, saya suruh bikin seperti ini. Waktu saya balik malah dibuat rata semua Mas. Nah, waktu itu bapak kalau nggak salah lagi keluar kalau nggak salah. Nah, tukangnya balik istirahat siang lah. Bapak lihat kan, terus telepon saya. Langsung ini diajar Mas, dipaculi, padahal sudah semen semua. Diajar lagi. Terus akhirnya ya dibuat seperti inilah. Akhirnya tukangnya yang ngalah. Dibuat seperti ini. Nggak manut sing ngongkon ini. Dan sekarang memang terbukti kandang seperti ini praktis untuk dibersihkan, dan sisa-sisa makanan kan terkumpul di tengah ya Mas Darmaji ya. Nah, tidak kececer ke samping-samping. Terus nanti dibersihkan sama piring piring plastik itu kan enak. Oh, seperti. Nah, referensinya dulu kan sulit Mas. Sampean ini termasuk salah satu referensi para peternak yang lainnya untuk share kandang ini. Nah, dulu sampean itu dapat referensi dari mana Mas? Mikir Mas. Mikir, jadi gitu. Jadi wah, mikir di biasa saya tuh kan kalau dari perjalanan dari darat ke laut itu kan panjang ya, sekitar 6 jam. Di situ gak ada sinyal, kita nggak bisa main HP kan karena di tengah. Mau tidur susah karena suara mesin kapal. Nah, itu saya mikir kira-kira kandang seperti apa sih yang paling enak, paling praktis, dan kira-kira yang ngerjain juga nyaman, sapinya juga enak, makanya nggak kebanyakan modal beli ember. Nah, terciptalah kandang pasung seperti ini. Dan juga kalau Mas Darmaji kesini ini kan kandang ya Mas ya, dengan sapi 9 ekor ini, mencium bau-bau kotoran apa itu? Tidak Mas. Iya. Tenang loh Bro, nggak ngapusi ini, nggak bau sekali, nggak bau. Karena ini padahal di kandang ya Mas ya. Ini dulu kan yang pertama kandang dulu konsepnya tidak seperti ini Mas. Jadi kandang-kandang semi tradisional lah. Limbah juga asal ngalir gitu aja. Kan mungkin ada 1-2 warga yang mungkin protes tapi nggak berani mungkin cerita-cerita ke tetangga yang lain, dan akhirnya waktu itu juga terpikir oleh saya kenapa nggak dibuat septic tank. Nah, septic tank yang kira-kira nggak mengganggu warga sini. Jadi diciptakanlah kandang kotoran padatnya disendirikan. Limbah kencingnya sapi ada septic tanknya sendiri, dan untuk limbah guyang ya Mas ya, limbah air untuk memandikan sapi itu mengalir langsung ke selokan, jadi nggak bau, nggak mencemari lingkungan lah. Oh, jadi seperti itu. Mungkin yang ditanyakan Mas Darmaji tadi yang keran buka tutup itu tadi. Oke, jadi memang itu juga dari pemikiran dari awalnya berdasarkan di protes warga gitu Mas. Iya, terus terjadi mikir gimana caranya cari solusi, itu yang ketemu itu. Nah, betul. Oke. Terus berarti Mas Imam ini dari Samudra tadi TKI intinya ya Mas, TKI atau TKI Korea
dari samudra beralih ke ternak sapi ini teman-teman. Jadi sudah banyak yang tahu seperti itu, Mas. Itu selama berapa tahun? Mulai tahun berapa, Mas? Yang pertama kandang awal itu 2015, Mas. 2015. Ya. Gimana, Mas? Cerita apa ya? Sambil duduk, Mas. Oh gitu ya. Cerita apa ya, Mas ya? Kenangan sampean selama ini itu yang paling berkesan di melihara sapi itu apa, Mas? Yang paling berkesan yang indah-indah dulu. Yang indah-indah dulu. Yang indah itu kalau kita bisa beli sapi yang dalam keadaan belum jumbo ya, Mas ya. Sapi biasa terus jadi jumbo lah. Jadi jumbo itu mungkin pengalaman yang paling berkesan. Yang menurut saya itu yang paling membanggakan itu Rembo, Mas. Rembo itu memang sapi pertama saya yang mencapai bobot 1 ton, karena sebelumnya itu kan saya penggemukan jangka pendek. Jadi setiap 4 bulan, 6 bulan saya lepas waktu itu dijagal. Cuman semakin kesini saya tuh dari jangka pendek malah akhirnya senang ke hobinya sukanya yang sapi agak ganteng, Mas. Kalau saya bilang itu agak ganteng, kalau mungkin sahabat ternak lain mungkin kurang ganteng ya. Menurut saya itu kan ganteng itu kan relatif, Mas. Relatif, kayak saya ini ya, ganteng, Mas, menurut istri saya. Kalau menurut Mas Pandu nggak mungkin nggak. Kan relatif. Itu saya dari penggemukan jangka pendek beralih ke jangka panjang karena memang hobi sapi ganteng, Mas. Dan sapi ganteng itu setiap masuk kandang biasanya ada yang bateni, Mas, ngasih untung sampai 2 juta, 3 juta. Biasanya agak saya tahan. Dan sekarang beralih ke kurbanan saja, Mas. Jadi pelihara sapi yang kira-kira prospek bisa di atas 900-an atau 1 ton lah. Nah, itu tadi sapi yang paling berkesan dan membanggakan buat saya karena memang pertama kali punya sapi 1 ton itu si Rembo. Dan waktu itu memang beli bobotnya dari bobot 500-an. Terus yang paling susah, Mas, paling apa ya, sedih ya, Mas, mungkin kehilangan sapi yang disayangi, Mas. Karena memang pernah ada kejadian sapi yang sakit sampai digorok di kandang, itu ada yang namanya Krishna, mungkin Mas Darmaji juga tahu. Waktu itu belinya dari Mas Budi dan saya pelihara baru 8 bulan. Rencana itu mau saya upkan ke 1 ton, Mas. Jadi waktu itu bobotnya baru 8,5 dan baru putel 1 pasang, satu copot 1 gigi loh, Mas. Jadi kan menurut saya jangkanya bagus untuk kurbanan tahun depan. Nah, waktu kurbanan itu sudah ditawar 40, saya belum kasih. Niatnya di kurbanan lagi nanti biar 1 ton lah gitu, biar puas. Ternyata yang kuasa berkendak lain. Sakit waktu itu nggak tertolong, ya tertolong pakai parang, Mas. Ditolong pakai golok, Mas. Dijual daging nggak sih, Mas? Iya, dijual daging waktu itu. Ya rugi banyak, Mas. Sudah rugi harga beli, rugi perawatan, rugi pakan. Waktu itu cuma laku 20 juta. Wah, itu yang paling ini, Mas, yang paling menyedihkan lah, itu yang paling duka dalam sampean beternak. Iya, dukanya banyak, Mas. Kalau sapi-sapi sakit, itu sapi-sapi meriang itu yang punya juga ikut meriang, Mas. Apalagi sapi-sapi yang sudah bobot di atas 800 itu kalau meriang itu emang agak deg-degan, Mas. Soalnya kalau udah ambruk dia nggak mau berdiri itu kan susah ya, Mas. Mau dibolak-balik itu kan nggak seperti sapi yang masih pedet, bisa dibolak-balik. Dan resikonya kalau sudah ambruk 3 hari biasanya udah mulai ada peradangan dan pembusukan, Mas, karena dia basah kan, lembab, kena lantai seperti itu. Mas, ini pertanyaan terakhir. Nah, menurut Mas Imam ini kan sekarang dari segi sapi dulu, nanti ada segi sapi, ada segi YouTube. Sekarang kan saya yang menurut pemantauan saya, Mas ya, sudah banyak atau makin banyak peternak sapi yang terinspirasi oleh channel panjenengan atau channel-channel sapi yang lainnya untuk ikut ternak sapi. Nah, menurut pandangan sampean gimana, Mas? Apa ya, peternak itu apakah bisa yakin 100% menguntungkan sapi ini digemukkan langsung untung atau gimana, Mas? Menurut pandangan jenengan atau Mas Imam gimana? Kalau saya, Mas, saya wanti-wanti yang khususnya untuk para peternak yang melihat YouTube itu biasanya banyak yang bertanya WA, yang ditanyakan itu apa saja yang harus disiapkan untuk peternak sapi. Yang pertama yang saya tekankan itu
sampean suka nggak sama sapi. Nah, intinya itu beternak sapi itu tidak seperti kita jualan apa ya, sembako ya Mas ya, nggak ada nyawanya. Pasti untung kalau bisa manajemen harga, kita pasti untung. Untuk sapi ini sahabat trek, saya wanti-wanti di channel Mas Darmaji ini, sapi ini tidak seperti hewan lain ya sahabat trek. Kalau burung kita kasih makan dia hidup Mas ya, dan juga ngoceh. Kalau sapi ini makannya salah atau kurang banyak atau mungkin perubahan musim, dia bisa kena trouble, akhirnya kurus sahabat ternak. Dan yang kita inginkan dari peternak sapi ini kan agar sapi ini gemuk ya, khususnya penggemukan ini kan agar sapinya gemuk. Nah itu saya wanti-wanti buat para sahabat ternak, jangan coba-coba yang belum suka sama sapi, belum punya ilmu tentang sapi, dan ininya mentalnya belum siap lah. Nah kebanyakan yang cuman ikut-ikutan di YouTube itu Mas, tanpa didasari rasa hobi dan suka, itu biasanya burunya kan untung ya Mas ya. Kalau mau untung dagang sembako sahabat trek, jangan pelihara sapi. Nah kalau kita mau belajar pelihara sapi dan pengen menyayangi sapi, silahkan beternak sapi, seperti itu pesan saya sahabat trek. Jadi sapi itu tidak seperti matematika ya, 1 tambah 1 sama dengan 2 ya Mas. Nah intinya sapi dikasih makan, nggak ditambah makan, dia nggak pasti dia tambah gemuk ya Mas. Mas Darmaji juga tentunya sudah tahu sendiri, karena sapi itu sendiri punya rezekinya sendiri. Nah itu tadi ada yang kita beli ya sahabat, ibaratnya harga 15, kita pelihara 5 bulan, dikasih makan bagus perawatan bagus, cuman kalau makannya terlalu banyak dari perkembangan bobotnya kan rugi ya Mas ya. Kalau ada juga yang kita beli terus sakit sapinya, malah harganya malah ambles ya Mas ya. Seperti itu sahabat ternak. Jadi intinya kalau ada teman saya yang berpesan itu, katanya sapi itu punya rezekinya masing-masing. Betul. Dan rezeki sapi itu tidak bisa dikalkulasi sahabat ternak. Sapi itu misteri gitu. Nah, kata Mas Darmaji, sapi itu misteri. Nah, yang kedua dari segi YouTube Mas, panjenengan kan saya bilang kreator video sapi, salah satu yang paling awal, bukan paling awal, pokoknya awal paling tua senior. Nah. Saya pun terinspirasi beliau ini gimana Mas? Sekarang kan makin banyak ini Mas. Nah, pendapat sampean atau pandangan jenengan gimana Mas? Kalau yang paling senior saya masih punya master, yaitu Mas Sultan Mursid. Nah, beliau itu teman-teman saya dulu di LPK Mas, jadi sama-sama belajar bahasa Korea dulu. Beliau sudah mendirikan YouTube, saya itu waktu itu dia YouTubean kalau nggak salah baru beberapa bulan, saya main ke kandangnya waktu cuti. Langsung yang kedua, saya punya kreator dulu itu yang saya lihat channel juga Mas Ais Media. Saya itu malah belakangan Mas aslinya, bareng sama Mas Lutfi Aka, Om John Ngaritan, Mas Oki Yudin, itu kalau nggak salah memberinya bareng-bareng. Dan sekarang sudah hampir 3 tahun ya Mas, mungkin 2 tahun lebih. Nah, yang ditanyakan ada apa Mas? Ya, pendapat panjenengan sekarang kan banyak channel tentang persapian ini. Pesan atau pendapat sampean tentang itu Mas? Gitu, Ibu. Nah, intinya dengan banyaknya channel persapian tentunya yang paling diuntungkan adalah peternak pemula ya Mas ya, karena banyak referensi youtuber sapi yang mungkin jadi kiblat seperti Mas Darmaji ini. Sekarang banyak sekali, jadi sahabat ternak dengan banyaknya para youtuber atau konten kreator yang khususnya di dunia edukasi sapi sangat diuntungkan sahabat ternak. Dan itu juga kita bisa collab seperti ini Mas Darmaji, jauh-jauh dari Malang ke Pati ini 7 jam sahabat ternak. Oke. Dan mungkin untuk sisi apanya Mas, yang kalau negatifnya juga mungkin ada ya Mas ya? Ada mungkin ada. Itu mungkin banyak viewer yang terpecah seperti itu. Tapi saya yakin kalau udah kita ngefans, ibaratnya ngefans sama Mas Darmaji ya, tetap ditonton dan nyala. Oke. Mungkin ngobrolnya itu teman-teman. Terima kasih Mas Yon, itu nggak semuanya saya tanyakan bro, karena durasinya sudah panjang. Dan kalau ingin lebih jelas tentang beliau, intinya main ke kandang sini atau nonton channelnya beliau Mas Imam Samudra ini bro. Tadi sedikit kita tanyakan perjalanan beliau, dan ternyata ternak sapi atau perjalanan beliau dari beternak mulai dari 0 sampai hari ini itu
nggak semulus jalan tol loh. Nggak seperti yang kita bayangkan. Mas Imam itu sapinya super nggak selalu untung mas. Itu ternyata kalau kita kepoin bener, beliau juga menemui jalan terjal untuk membesarkan atau untung di sapi begitu. Makasih ya Mas Imam sudah ngobrol sama kita, sudah memberi motivasi pada penonton kita. Itu penonton kita insya Allah sama penontonnya. Nah, ini ada sedikit pesan mas buat para sahabat ternak yang pengen usaha sapi, penggemukan sapi, khususnya itu para TKI ya mas ya. Dia kan punya modal, mungkin bingung untuk meninvestasikan apa yang dia dapat itu mas. Biasanya beli tanah atau apa. Ada yang banyak yang pengen pelihara sapi. Nah, itu tadi pelihara sapi itu sahabat ternak tidak seperti matematika ya, yang intinya 1 tambah 1 sama dengan 2 itu tadi. Jadi ada 1 tambah 1 di sapi itu bisa sama, tetap 1 tambah 1 bisa minus mas, malah bisa zong. Ya kan, seperti itu. Kalau sapinya mati atau apa itu kan bisa rugi. 3 juga ya mas ya? Iya betul. Oh jadi lebihannya seperti itu. Jadi kalau ingin pelihara sapi, pesan saya yang pertama, cari tahulah seperti apa sapi itu dan kebiasaannya seperti apa. Kita harus belajar. Dan memang yang pertama harus didasari dengan rasa suka, sahabat ternak, suka dan hobi terhadap sapi. Jadi kalau kita mau nge-push tentang untung, jangan pelihara sapi, dagang sembako saja. Itu pasti untung. Pasti untung. Ada lagi yang disampaikan Mas Imam untuk penonton kita di sana? Mungkin yang disampaikan cukup Mas Darmaji, dan kita bisa ngonten lagi. Oke, habis ini saya minta izinkan jenengan untuk keluarkan salah satu atau beberapa sapi di luar Mas Imam untuk saya mau lihat langsung gitu. Siap. Biasanya di video saya ingin lihat langsung dan ingin ngonten atau nge-review gitu. Makasih Mas Imam ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama Mas udah mau cerita sama kita untuk perjalanan karir di dunia persapian. Oke bro, seperti itu untuk kita ngobrol dengan Mas Imam. Saya mau ngeluarin sapi dulu bro. Oke bro, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.